Membersihkan hati yang terlalu yakin pada manusia, membersihkan pikiran yang terlalu berisik untuk mendengar bisikannya. Ketika jalan terasa gelap, Allah sedang menghapuskan sesuatu, dosa, kesombongan, atau keterikatan pada dunia yang tak memberi apa-apa selain lelah. Dan setiap penghapusan itu membuka ruang untuk cahaya baru yang lebih kuat. Cahaya itu mungkin hadir dalam bentuk yang tidak kita sadari. Hati yang tiba-tiba lebih lembut, pikiran yang lebih tenang, atau kekuatan untuk bangkit meski tidak tahu bagaimana. Kadang cahaya itu hadir lewat orang baik yang Allah kirimkan tiba-tiba. Kadang lewat doa yang mendadak terasa mengalir tanpa hambatan. Kadang lewat ketenangan malam yang membuat hati merasa sangat dekat dengan Allah. Di balik gelap Allah bekerja diam-diam, mengatur, menata, memulihkan. Yang sering kita lupa adalah cahaya tidak akan terasa indah jika kita tidak pernah melewati gelap. Tidak ada hamba yang benar-benar mengenal Allah tanpa diuji. Dan tidak ada jiwa yang diberi cahaya hati kecuali setelah melewati masa ketika ia merasa benar-benar hilang. Gelap menjadikan seseorang lebih peka, lebih berdoa, lebih mendekat. Gelap adalah sekolah jiwa, tempat di mana Allah menyiapkan hamba untuk level iman yang lebih tinggi. Dan ketika hari itu datang, hari di mana cahaya benar-benar muncul, kita akan menangis bukan karena lemah, tapi karena akhirnya mengerti bahwa Allah tidak pernah menjauh, bahwa Dia tidak pernah membiarkan, bahwa setiap kegelapan yang kita rasakan ternyata adalah cara Allah mendekatkan dirinya kepada kita. Cahayanya selalu mendekat, bahkan ketika kita tidak merasakannya. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Jalan yang tiba-tiba berubah, doa yang ditunda, pertemuan yang tak direncanakan, kehilangan yang datang tanpa aba-aba. Kita mencoba memahami semuanya dengan akal, namun semakin dipikirkan, semakin bingung rasanya. Disinilah manusia belajar bahwa logika hanya mampu melihat apa yang tampak, sedangkan Allah mengatur apa yang belum terjadi. Apa yang terlihat tidak masuk akal bagi kita, mungkin justru bagian terpenting dari skenario indah yang Allah siapkan. Seringkali Allah mengambil sesuatu yang kita anggap baik, bukan karena itu buruk, tapi karena Dia ingin menggantinya dengan yang lebih mulia. Kita menangis pada satu pintu yang tertutup, tanpa tahu bahwa di belakangnya ada pintu besar yang sedang Allah persiapkan. Kita kecewa pada takdir yang terlihat tidak sesuai, padahal Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Manusia hanya melihat satu detik ke depan, tetapi Allah melihat seluruh masa depan dalam satu pandangan. Rencana Allah selalu berjalan dengan cara yang tidak terduga. Terkadang lewat jalan yang paling sulit, terkadang lewat orang yang paling tidak kita sangka, terkadang lewat ujian yang membuat lutut bergetar. Namun pada akhirnya, semua itu menyatu menjadi satu pola indah yang disebut hikmah. Dan hikmah paling tinggi adalah ketika hati menyadari bahwa Allah tidak pernah keliru dalam menentukan apa yang terbaik untuk setiap hamba. Ketika akal merasa buntu dan hati terasa penuh, seringkali justru saat itu Allah sedang membimbing kita pada arah yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Terkadang jawaban Allah bukan berupa jalan yang lebih mudah, tetapi berupa kekuatan yang lebih besar. Bukan berupa perubahan situasi, tetapi perubahan diri. Allah tidak hanya mengatur hidup kita, tetapi juga membentuk kita agar layak menerima apa yang telah Ia siapkan. Jika kita menilai takdir dengan logika semata, kita hanya akan melihat kerumitan dan kebetulan. Tetapi jika kita menilainya dengan iman, kita akan melihat rencana yang sempurna, pertemuan yang Allah takdirkan, kehilangan yang Allah izinkan, penundaan yang Allah atur, keberhasilan yang Allah pilihkan. Semua berjalin menjadi satu jalur yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Dan disitulah kita akhirnya mengerti, apapun yang berasal dari Allah tidak pernah datang terlambat dan tidak pernah datang salah. Rencana Allah melebihi logika bukan untuk membingungkan manusia, tetapi untuk mengajarkan bahwa hidup tidak bisa dibawa sendiri. Ada tangan yang lebih kuat, ada ilmu yang lebih luas, ada kasih sayang yang lebih dalam. Ketika hamba berserah, Allah membuka jalan. Ketika hamba percaya, Allah memberikan ketenangan. Ketika hamba melepaskan logika yang membatasinya, Allah memperlihatkan keajaiban yang selama ini tersembunyi. Pada akhirnya, manusia akan berkata dengan hati yang sepenuhnya tunduk, "Ya Allah, ternyata rencanamu jauh lebih indah dari apa yang dulu pernah aku minta."
Tidak ada satupun peristiwa dalam hidup ini yang hadir tanpa tujuan. Setiap pertemuan, sekecil apapun, adalah bagian dari takaran Allah yang sudah ditetapkan sebelum kita dilahirkan. Ada orang yang hadir hanya sebentar, tetapi membawa pelajaran seumur hidup. Ada pula yang menemani kita lama lalu pergi justru ketika kita merasa tidak sanggup kehilangan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah mengajarkan bahwa hidup bukan milik kita sepenuhnya. Kita hanya berjalan dalam skenario yang telah Ia tulis dengan sempurna. Setiap pertemuan adalah amanah. Ada yang datang untuk menguatkan, ada yang hadir untuk menguji, ada yang singgah untuk memperbaiki arah, dan ada yang sekadar menjadi penanda bahwa kita pernah berjuang bersama. Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi penyembuh, siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi ujian, atau siapa yang menjadi penopang di saat jatuh. Namun Allah tahu, Ia yang memilih siapa yang tepat untuk hadir pada waktu yang paling tepat. Tidak terlambat, tidak lebih cepat. Pas, sesuai dengan takaran yang Ia kehendaki. Perpisahan pun demikian. Kadang kita memohon agar seseorang tetap tinggal, padahal kepergiannya adalah bentuk penjagaan dari Allah. Ada hati yang Allah renggangkan hubungan agar kita tidak bergantung pada manusia. Ada jalan yang dipisahkan agar kita kembali mengingat bahwa dunia ini penuh persinggahan, bukan tempat menetap. Perpisahan seringkali terasa menyakitkan, tetapi justru lewat lupa itu, Allah sedang memurnikan niat membersihkan keterikatan dan menyiapkan ruang untuk takdir baru yang lebih selaras dengan perjalanan rohani kita. Dan ujian, tidak ada satupun yang salah takarannya. Allah tidak memberikan beban melebihi kemampuan. Bahkan satu kesedihan pun ditakar dengan sangat halus. Ada ujian yang datang seperti badai untuk menggugurkan dosa. Ada ujian yang datang seperti angin lembut untuk mengingatkan. Ada ujian yang hadir sebagai proses naiknya derajat. Semuanya memiliki tujuan yang tidak selalu kita pahami pada awalnya. Namun sejatinya, ujian adalah bahasa kasih sayang Allah agar hati kembali bersandar hanya kepadanya. Takaran Allah itu sempurna. Jika pertemuan dibuat terlalu lama, kita bisa lupa diri. Jika perpisahan datang terlalu cepat, kita bisa kehilangan hikmah. Jika ujian diberikan terlalu keras, hati bisa patah. Maka Allah memberi semua dengan keseimbangan yang tidak mampu ditandingi oleh kecerdasan manusia. Ia tahu kapan harus memberikan, kapan harus mengambil, dan kapan harus menunda. Di balik semua ketetapan itu, Allah sedang mengatur alur cerita hidup kita dengan cara yang paling lembut. Pertemuan untuk menguatkan, perpisahan untuk mendewasakan, ujian untuk meninggikan. Dan ketika semua peristiwa ini kita lihat dengan mata rohani, kita akan memahami satu hal yang menenangkan. Bahwa tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, dan tidak ada yang salah takaran. Semua telah diatur oleh Allah dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Ada masa dalam hidup di mana manusia merasa telah melakukan segala yang mampu dilakukan. Sudah berusaha berlari, berpikir, berharap, namun jalan tetap tidak terbuka. Pada titik itu, sebagian orang menyebutnya kegagalan. Padahal dalam pandangan rohani, itu adalah saat ketika Allah sedang mengajak kita memahami bahwa ada batas dalam upaya manusia, dan ada keabadian dalam kekuasaannya. Menyerah bukan berarti berhenti. Menyerah adalah ketika kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai mengandalkan Allah sepenuhnya. Seringkali manusia membawa beban hidup seolah ia mampu menanggung semuanya seorang diri. Namun Allah menciptakan kita dengan hati yang lemah, bukan untuk merendahkan, tetapi agar kita tahu bagaimana caranya bersandar. Ketika kita menurunkan ego dan berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu tanpa Engkau." Disitulah kekuatan sejati dimulai. Kekuatan yang bukan berasal dari otot atau logika, tetapi dari kepasrahan dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang menyerah kepadanya. Menyerah kepada Allah adalah bentuk tertinggi dari iman. Itu adalah saat ketika kita berhenti memaksa takdir mengikuti keinginan pribadi, dan mulai menerima bahwa Allah lebih tahu apa yang layak untuk kita miliki. Bukan semua yang kita inginkan baik untuk kita, dan bukan semua yang Allah ambil berarti Ia menjauhkan kebaikan. Kadang Allah menutup satu pintu agar hati kita tidak terperosok. Kadang Allah kosongkan tangan kita agar Ia bisa mengisinya dengan sesuatu yang lebih mulia. Ada kekuatan besar di balik kalimat, "Aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah." Kekuatan yang membuat hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih ringan. Saat manusia menyerah, Allah mengambil alih. Saat manusia berhenti memaksa, Allah mulai membukakan jalan.
Saat manusia mengakui kelemahan, Allah menurunkan pertolongan yang tidak pernah kita sangka. Menyerah bukan kekalahan. Kekalahan terjadi ketika seseorang berhenti berharap kepada Allah. Sementara menyerah berarti menyerahkan seluruh hidup ke tangan pengatur takdir yang tidak pernah salah. Ini adalah pengakuan bahwa kita hanyalah hamba, dan Allah adalah Rob yang menciptakan, mengurus, dan menentukan segala sesuatu. Penyerahan diri, itulah ketenangan muncul, ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Dan pada akhirnya, ketika takdir mulai terlihat indah dan doa-doa mulai terjawab, kita akan sadar bahwa penyerahan diri bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pertolongan Allah. Kita akan mengerti bahwa jalan yang kita kira buntu, ternyata hanyalah cara Allah mengalihkan kita menuju sesuatu yang lebih baik. Menyerah kepada Allah adalah puncak iman, tanda bahwa kita tahu siapa yang memegang kendali atas hidup ini. Ada perjalanan hidup yang